Perkenalkan, nama saya Clarissa Putri Mak dengan NIM 22230213007 semester 6 kelas PJJC. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana menghitung simpang biasa, simpang apil, dan juga jalinan. Pertama yaitu simpang apil. Di sini adalah volume lalu lintas yang kami hitung pada simpang apil Bundaran El Tarik. Untuk kode pendekat dari arah kantor gubernur diberi kode A, dari arah Karisma di kode B, arah Transmart kode C, dan arah Boni M kode D. Selanjutnya yaitu data geometrik pengaturan lalu lintas dan lingkungan. Survei kami lakukan pada 20 Mei 2025 di Kota Kupang pada simpang Bundaran El Tarik dengan ukuran kota 455.502 jiwa. Perihal pengaturan simpang 4 fase hijau awal dengan periode jam puncak sore hari. Pertama-tama waktu siklus ditotalkan yaitu 124 detik dengan waktu hilang hijau total yaitu didapat dari jumlah waktu merah dan jumlah waktu kuning. Selanjutnya untuk tipe lingkungan yaitu komersial, kelas hambatan samping yaitu rendah dengan ada median pada tiap jalan. Selanjutnya yaitu lebar jalan. Untuk kode pendekat A lebarnya 15,9 meter, kode pendekat B 13,7 meter, kode pendekat C 10,5 meter, dan kode pendekat D 14,3 meter. Untuk lebar efektifnya untuk kode pendekat A 10,15 meter, kode pendekat B 13,7 meter, kode pendekat C 6,2 meter, dan kode pendekat D 10,6 meter. Untuk lebar pada lajur belok kiri, untuk kode pendekat A 5,75 meter, untuk kode pendekat B tidak memiliki lajur belok kiri. Untuk kode pendekat C 4,3 meter, kode pendekat D 3,7 meter. Selanjutnya untuk arus lalu lintas. Yang pertama yaitu mobil penumpang. Untuk mobil penumpang diambil dari volume lalu lintas dengan golongan kendaraan mulai dari nomor 2 sampai dengan 5A. Selanjutnya untuk kendaraan berat diambil dari volume lalu lintas mulai dari golongan kendaraan 5B sampai dengan 7C. Berikut untuk ini sepeda motor diambil pada volume lalu lintas dengan golongan kendaraan 1. Dan untuk kendaraan tak bermotor diambil dari volume lalu lintas dengan golongan kendaraan 8. Selanjutnya untuk menghitung kendaraan dengan tipe terlindung dan terlawan. Untuk tipe terlawan pada mobil penumpang, rasionya yaitu 1, terlawan juga 1. Untuk kendaraan berat, rasionya 1,3 untuk terlindung dan 1,3 juga untuk terlawan. Dan untuk sepeda motor, terlindung 0,15 dan terlawan 0,4. Setelah mendapat total arus kendaraan bermotor, kita menghitung VMS. Untuk perhitungan VMS sendiri, jaraknya sudah ditampilkan pada layar. Untuk mendapatkan nilai VMS, memakai rumus maksimum dari jarak berangkat dikurangi dengan jarak datang dan jarak pejalan kaki. Setelah itu ditotalkan dari semua pendekat. Kemudian untuk menghitung waktu hilang hijau total, yaitu total dari penentuan VMS dan juga waktu kuning semua fase. Selanjutnya yaitu menghitung penentuan waktu isyarat dan kapasitas. Pertama-tama kita menentukan hijau fase, kemudian tipe pendekat yaitu terlindung. Selanjutnya untuk
rasio kendaraan belok diambil dari sheet sebelumnya, dan juga rasio kendaraan belok kiri dan kanan. Selanjutnya untuk lebar efektif diambil dari sheet SA1. Kemudian untuk arus jenuh dasar yaitu rumusnya 600 dikali dengan lebar efektif. Selanjutnya untuk faktor-faktor penyesuaian, untuk tipe pendekat, nilai VHS diambil dari tabel tersebut. Karena tipe lingkungan komersial, lalu jenis hambatan rendah, lalu rasio kendaraan tak bermotor pada simpang yang kami tinjau yaitu 0, maka untuk nilai VHS-nya yaitu 0,95. Selanjutnya untuk FUK. FUK dilihat dari jumlah penduduk. Karena jumlah penduduk tidak sampai pada 1 juta, maka faktor koreksi ukuran kuotanya yaitu 0,83. Selanjutnya untuk FG diambil dari grafik. FG dan FP diambil dari grafik. Lalu untuk FBKI, rumusnya yaitu 1 kurang RBKI kali dengan 0,16. Dan untuk FBKA yaitu 1 ditambah dengan RBKA dikali dengan 0,26. Selanjutnya untuk arus jenuh yang disesuaikan atau J, dengan rumus arus jenuh dasar dikalikan dengan FHS kali FUK kali FG kali FP kali FBKI dan terakhir kali dengan FBKA. Kemudian untuk Q atau arus lalu lintas diambil dari arus lalu lintas total arus kendaraan tak bermotor yang terlindung. Selanjutnya yaitu rasio arus. Rasio arus rumusnya yaitu arus lalu lintas dibagi dengan arus jenuh. Selanjutnya untuk rasio fase yaitu rasio arus dibagi dengan rasio arus simpang. Rasio arus simpang rumusnya yaitu total dari rasio arus. Kemudian untuk waktu hijau per fase, rumusnya yaitu S dikurangi dengan waktu hijau hilang total dikalikan dengan RF atau rasio fase. Kemudian untuk kapasitas rumusnya adalah arus jenuh dikalikan dengan waktu hijau per fase dibagi dengan waktu siklus. Selanjutnya untuk derajat kejenuhan rumusnya adalah arus lalu lintas dibagi dengan kapasitas. Pada sheet berikut kita akan menghitung panjang antrian, jumlah kendaraan terhenti, dan tundaan. Pada perhitungan ini kita membutuhkan data arus lalu lintas, kapasitas, derajat kejenuhan, dan rasio hijau. Untuk rumus rasio hijau sendiri yaitu waktu hijau per fase dibagikan dengan waktu siklus. Kemudian untuk rumus NQ. NQ ini tergantung dari derajat kejenuhan. Jika derajat kejenuhan kurang dari 0,5 maka NQ-nya adalah 0. Dan jika derajat kejenuhan lebih dari 0,5 maka rumusnya adalah 0,25 dikalikan dengan waktu siklus dikalikan dengan derajat kejenuhan dikurangi 1 ditambah akar dari derajat kejenuhan kurang 1 pangkat 2 ditambahkan dengan 8 kali derajat kejenuhan kurang 0,5 bagi dengan waktu siklus. Kemudian menghitung nilai NQ2. NQ2 rumusnya yaitu S dikalikan dengan 1 kurang rasio hijau dibagikan dengan 1 kurang rasio hijau kali derajat kejenuhan, lalu dikalikan dengan Q atau arus lalu lintas dibagikan dengan 3.600. Kemudian untuk nilai NQ sendiri yaitu rumusnya NQ1 ditambah dengan NQ2. Selanjutnya untuk NQ max sendiri
bisa didapatkan dari grafik tersebut. Dengan nilai NCmax untuk tipe pendekat A 42, tipe pendekat B 33, tipe pendekat C 36, dan D 47. Selanjutnya untuk panjang antrian rumusnya yaitu NQ dikalikan dengan 20 per LM. Selanjutnya untuk rasio kendaraan terhenti atau RKH. Rumus RKH tersendiri yaitu 0,9 dikalikan dengan NQ dibagikan dengan NQ kali dengan S atau waktu siklus dikalikan dengan 3.600. Selanjutnya untuk NKH atau jumlah kendaraan terhenti, rumusnya yaitu Q atau arus lalu lintas dikalikan dengan RKH atau rasio kendaraan terhenti. Kemudian untuk tundaan lalu lintas rata-rata atau TL, rumusnya yaitu waktu siklus dikalikan dengan 0,5 kali 1 kurang RH atau rasio hijau pangkat 2 dibagikan dengan 1 kurang rasio hijau dikalikan dengan derajat kejenuhan. Kemudian ditambahkan dengan NQ1 dikalikan dengan 3.600 dibagikan dengan derajat kejenuhan. Selanjutnya untuk perhitungan tundaan geometri rata-rata atau TG, rumusnya yaitu 1 kurang RKH kali dengan PB kali 6 tambah RKH kali 4. Kemudian untuk tundaan rata-rata, rumusnya yaitu tundaan lalu lintas rata-rata atau TL ditambahkan dengan tundaan geometri rata-rata atau TG. Selanjutnya untuk tundaan total, rumusnya yaitu arus lalu lintas dikalikan dengan tundaan rata-rata. Kemudian total tundaan didapatkan 462.770 dan tundaan samping rata-rata 54,36 detik per sekon mobil penumpang. Satuan mobil penumpang. Selanjutnya yaitu proyeksi untuk simpang apel. Setelah diproyeksi, didapatkan tundaan samping rata-ratanya yaitu 120,61 detik per satuan mobil penumpang. Selanjutnya untuk perhitungan jalinan, berikut ini adalah data-data yang kami dapatkan di tempat survei yang berlokasi di Jalan Franseda atau tepatnya di depan Gedung Keuangan dan depan Taman Nostalgia. Berikut ini adalah data-datanya untuk pendekat AC, pendekat DB, pendekat AB, dan pendekat DC. Sheet berikutnya kita menghitung jam puncak menjalin, dan tidak menjalin. Data-data ini diambil dari sheet sebelumnya yaitu data jalinan. Kemudian kita totalkan pada tiap fase jam. Dan untuk jam puncaknya didapatkan pada pukul 4:45 sampai dengan jam 5 sore. Dengan nilai 2.749. Selanjutnya untuk pergerakan kendaraan per jam. Untuk mobil penumpang pada fase tidak menjalin didapatkan 33, fase menjalin didapatkan 496, dan fase menjalin DB didapatkan 61, tidak menjalin DC didapatkan 67. Dan berikutnya telah tertera pada layar. Selanjutnya untuk perhitungan arus lalu lintas, untuk pendekat atau gerakan, untuk AW diambil dari data yang telah dihitung di atas. Dan untuk dikonversi ke satuan mobil penumpang per jam dikalikan dengan rasio 1 untuk mobil penumpang, untuk kendaraan sedang dikalikan dengan 1,3 dan untuk sepeda motor dikalikan 0,5. Kemudian untuk total kendaraan bermotor dijumlahkan dari
setiap jenis kendaraan, baik itu dengan satuan kendaraan per jam maupun satuan penumpang per jam. Dan didapat rasio menjalinnya dengan rumus menjalin total dibagikan dengan total tidak menjalin. Didapatkan 0,78. Kemudian diproyeksikan dengan nilai proyeksi yang telah dihitung pada sheet ini, didapatkan 5%. Lalu untuk rasio menjalinnya tetap 0,78. Selanjutnya untuk perhitungan derajat kejenuhan. Untuk pendekat 1 nilainya ada 9, pendekat 2 adalah 10, dan lebar masuknya yaitu 9,5, lebar jalinan 9. Dan untuk persamaan ke-6, lebar masuk rata-rata dibagikan dengan lebar jalinan. Selanjutnya untuk panjang jalinan yaitu 130. Dan untuk persamaan ke-8, WW dibagikan dengan LW atau lebar jalinan dibagikan dengan panjang jalinan. Dapat 0,07. Selanjutnya untuk kapasitas. Kapasitas telah dihitung dan dapatkan nilai-nilai tersebut. Untuk kapasitas dasar atau CO, rumusnya yaitu faktor WW dikalikan dengan faktor WW per WW, dikalikan dengan faktor PW, dan dikalikan dengan faktor WW per LW. Selanjutnya ini adalah nilai FCS untuk ukuran kota 455.502 jiwa. Didapat dari tabel tersebut dengan nilai 0,94, dan juga untuk lingkungan jalan faktornya FRSU didapatkan 0,95 karena tipe lingkungan komersial dan kelas hambatan samping rendah. Kemudian untuk menghitung kapasitas, rumusnya yaitu kapasitas dasar atau C0 dikalikan dengan FCS dan dikalikan dengan FRSU. Kemudian untuk memproyeksi derajat kejenuhan, dikalikan dengan faktor I yaitu 5% dan didapatkan kapasitasnya yaitu 4.464.767,639. Sekian video penjelasan tentang simpang apel dan jalinan dari saya. Terima kasih.